Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat dan selalu semangat belajar. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat menyebutkan berbagai keragaman yang ada di sekitarnya secara tepat. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi berbagai keragaman suku yang ada di Indonesia secara tepat. Nah anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana anak-anak? Pembelajaran kemarin apakah sudah paham atau belum? Kalau belum, mari kita lanjutkan pembelajaran yang kemarin. Ya anak-anak, kita hari ini akan belajar tentang tema 7, subtema 1, pembelajaran 3, muatan PPKN. Nah anak-anak, negara kita tuh sangat luas wilayahnya dan beragam pula sosial budayanya. Seandainya setiap daerah, suku dan golongan bersatu pada melawan penjajah, niscaya penjajah dapat kita usir sejak dahulu kala. Indonesia memiliki beberapa keragaman. Nah, apa saja ya keragaman yang ada di Indonesia itu anak-anak? Keragaman yang ada di Indonesia yang pertama yaitu suku. Nah, beberapa suku yang ada di Indonesia yaitu Batak, Minangkabau, Melayu, Jawa, Betawi, Sunda, Baduy, Tengger, Banjar, Dayak, Bugis, Makassar, Bali, Sasak, Ambon, Dani, dan Asmat. Nah, yang kedua keragaman yang ada di Indonesia itu, kemudian keragaman yang ada di Indonesia yang kedua itu adalah ras. Masyarakat Indonesia merupakan keturunan dari beberapa ras, di antaranya ras Melayu Mongoloid, ras Wedodoid, ras Negroid, dan ras Papua Melanezoid. Nah anak-anak, keragaman yang ada di Indonesia yang ketiga yaitu agama. Nah, di Indonesia memiliki beberapa agama yang diakui oleh pemerintah. Yang pertama yaitu Islam, yang kedua Kristen, yang ketiga Katolik, yang keempat Hindu, yang kelima Buddha, yang keenam Konghucu. Nah, keragaman yang ada di Indonesia yang keempat yaitu perbedaan kondisi geografis. Nah, perbedaan kondisi geografis turut berdampak pada munculnya berbagai ragam mata pencaharian. Contohnya perikanan, pertanian, kehutanan, dan perdagangan. Nah, berikut ada peta suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah anak-anak, kita tuh harus bersyukur atas keragaman sosial budaya bangsa kita. Keragaman tersebut merupakan ciri khas dan menjadi identitas bangsa, membedakan Indonesia dengan negara lainnya. Nah, keragaman sosial budaya di Indonesia. Budaya merupakan segala sesuatu yang dihasilkan oleh akal budi manusia. Adapun wujud budayanya yaitu yang pertama gagasan atau ide, misalnya kepercayaan. Yang kedua tindakan, misalnya upacara adat dan seni pertunjukan. Yang ketiga benda, misalnya pakaian adat dan senjata tradisional. Nah, kebudayaan nasional bersumber dari kebudayaan daerah karena kebudayaan nasional lahir dari hasil usaha akal budi atau pikiran seluruh bangsa Indonesia. Nah, faktor penyebab keragaman
bangsa Indonesia itu yang pertama letak strategis. Letak strategis dan wilayahnya negara Indonesia yang berada di jalur perdagangan dunia sehingga banyak pengaruh dari bangsa asing. Yang kedua yaitu negara kepulauan. Indonesia merupakan negara kepulauan sehingga menyebabkan masyarakat hidup dengan berkelompok. Nah, yang ketiga yaitu kondisi geografis atau alam. Adanya perbedaan kondisi geografis atau alam yang menyebabkan perbedaan kebiasaan dan mata pencarian masyarakat. Nah, yang keempat yaitu sarana dan prasarana. Hasil pembangunan yang belum merata sehingga persebaran informasi belum merata. Nah, upaya pelestarian budaya nasional. Yang pertama, melakukan kegiatan pengenalan dan penyebaran budaya nasional kepada masyarakat secara terus-menerus. Yang kedua, melakukan kegiatan pengembangan budaya daerah dan nasional melalui pendidikan dan pengajaran. Yang ketiga yaitu melakukan kegiatan penggalian situs-situs bersejarah dan pemeliharaan temuan-temuan sejarah. Nah, yang keempat, menghormati kekayaan budaya daerah sendiri dan kebudayaan daerah lain. Nah, yang kelima, mengenal dan mempelajari kebudayaan daerah sendiri. Ras adalah perbedaan manusia berdasarkan ciri fisiknya. Nah, di Indonesia, masyarakat Indonesia dibedakan dalam 4 kelompok ras. Ras yang pertama yaitu ras Papua Melanesia atau Melanozoid, yaitu yang berada di Papua dan Kepulauan Aru. Kalian bisa melihat ciri-cirinya seperti foto yang paling kiri. Kemudian ada ras Wedoid, yaitu yang dimiliki oleh suku Tomuna di Pulau Muna, suku Gayo di sekitar Danau Toba, suku Sakai di Siak, suku Mentawai di Kepulauan Mentawai, Sumatera. Kemudian ras yang ketiga yaitu ras Melayu Mongoloid. Ras Melayu Mongoloid dibedakan menjadi 2, yaitu Melayu Tua dan Melayu Muda. Melayu Tua tersebar di suku Batak, suku Toraja, dan suku Dayak yang ada di Kalimantan serta Sulawesi. Kemudian Melayu Muda tersebar di Semenanjung Malaya di daerah Sumatera, kemudian Madura, Jawa, dan Bali. Dan yang keempat yaitu ras-ras lain seperti Cina, Jepang, Korea, Arab, Pakistan, dan India seperti yang ada di dalam foto. Faktor keturunan yang berikutnya adalah dari suku di Indonesia. Suku di Indonesia ada bermacam-macam. Misalnya, di Pulau Sumatera tersebar suku Aceh, suku Batak, suku Minang, dan suku Melayu. Kemudian di Pulau Jawa ada suku Betawi, suku Sunda, suku Jawa, dan suku Madura. Di Pulau Bali dan Nusa Tenggara ada suku Bali, suku Sasak, suku Flores, suku Sumba, dan suku Rote. Kemudian di Pulau Kalimantan ada suku Dayak, suku Banjar, suku Melayu, dan suku Kutai. Di Sulawesi ada suku Toraja, suku Makassar, suku Talaut, suku Bugis, dan suku Minahasa. Kemudian di Maluku ada suku Ternate, suku Tidore, dan suku Ambon. Di Papua ada suku Asmat, suku Dani, dan suku Biak. Itu adalah contoh-contoh suku di Indonesia dan tentu saja masih banyak sekali suku-suku yang belum disebutkan. Perbedaan yang ada di antara suku-suku di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor. Berikut ini adalah unsur-unsur pembeda antar suku di Indonesia. Yang pertama adalah adat istiadat. Setiap suku memiliki adat istiadat atau kebiasaan tertentu yang berbeda dengan suku lainnya. Contohnya, di Bali memiliki upacara pembakaran mayat atau yang disebut ngaben yang tidak dimiliki oleh suku lainnya. Kemudian, unsur pembeda yang kedua adalah bahasa daerah. Setiap suku memiliki bahasa daerah tertentu yang berbeda dengan suku lain dan digunakan dalam percakapan keseharian. Contohnya, suku Jawa menggunakan bahasa Jawa dalam kecakapan sehari-hari. Kemudian yang ketiga yaitu sistem kekerabatan.
Sistem kekerabatan adalah sistem keturunan yang dianut oleh suku bangsa tertentu berdasarkan garis ayah, garis ibu, atau keduanya. Contohnya, di suku Minangkabau menggunakan sistem keturunan berdasarkan garis ibu. Nah, anak-anak, sedikit mengulas pembelajaran hari ini ya. Tadi kita belajar tentang keragaman yang ada di Indonesia. Tadi ada suku, ras, agama, dan perbedaan kondisi geografis. Nah, anak-anak, sekian dari Bu Guru, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.